Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah kita masih menghadirkan bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kajian dari surah Al-Baqarah dari ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Perintah ini awalnya dikaitkan dengan orang-orang Yahudi, mengikut orang Israel. Orang Yahudi di mana mereka telah mencampur adukkan yang hak dan batil, bahkan menyembunyikan kebenaran. Tetapi perintah ini kemudian menjadi perintah umum bagi orang mukmin, bagi pengikut Rasulullah SAW. Apa perintahnya? Waqimus shalah. Maka ini nanti akan menjadi membedakan ibadahnya orang mukmin sama ibadahnya orang Yahudi. Aqimus shalah atau iqamatus shalah yang biasa kita maknai dengan dirikanlah sholat. Pemaknaan ini memang tidak salah, tapi pemaknaan ini dari bapak dan saudara bingung. Gimana mas mendirikan sholat? Melaksanakan sholat? Ya, mengerjakan sholat. Melaksanakan sholat dan mengerjakan sholat misalnya, nanti habis asar misalnya, kemudian bapak diajak sholat. Terus bapak bilang, aku udah sholat. Lah, apa? Baru aja masuk asar kok kamu udah sholat? Udah saya kapan? Kemarin. Nah, mengerjakan sholat, melaksanakan sholat itu tidak menuntut pelaksananya itu, tidak menuntut orangnya itu untuk melakukan terus-menerus. Bisa bolong-bolong, bisa sholat, bisa enggak, bisa sholat, bisa enggak. Itu melaksanakan sholat. Itu namanya ya'malus sholat, if'alus sholat. Tapi kata aqimu yang kemudian dimaknai mendirikan sholat, bagaimana sholat itu terus berdiri terus. Kalau berdiri terus itu maknanya kalau ada waktu sholat ya sholat lagi, ada waktu sholat lagi, masuk waktu sholat lagi, namanya mendirikan. Makanya oleh para ulama, aqama yuqimu yang dimaknai diartikan dengan mendirikan itu mengandung dua makna.
Dua makna. Yang pertama, melaksanakan perbuatan dengan sempurna. Melaksanakan perbuatan dengan sempurna. Kalau ini kemudian dikaitkan dengan sholat, maka aqimus sholat, laksanakan sholat itu dengan sempurna. Sempurnanya sholat itu ketika memenuhi syarat dan rukun. Maka bapak dan saudara harus tahu sebenarnya, nggak banyak-banyak, ya syarat dan rukunnya saja. Syaratnya sholat itu harus suci. Maka suci itu sebenarnya tidak masuk di sholat, tapi dia menjadi syarat. Kalau syaratnya ini nggak sempurna, sholatnya jadi terganggu. Bersuci itu bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil diselesaikan dengan wudu, hadas besar diselesaikan dengan mandi. Begitu juga suci dari najis, baik najis dari pakaian yang kita pakai harus pakaian yang kita pakai harus suci, badan ini harus suci, tempat sujud kita juga harus suci. Nah, makanya wudhu itu tidak bagian dari sholat, tapi wudhu sangat menentukan sahnya sholat. Makanya disebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang awalnya nggak wajib. Jadi bapak mau sholat itu nggak wajib wudhu. Yang wajib adalah punya wudhu. Yang wajib itu bersuci. Wudhu ini nggak bagian dari sholat. Cuma karena wudhu ini bagian dari syarat sahnya sholat, maka wudhu harus benar. Kalau wudhunya tercacat, wudhunya nggak sah, maka akibatnya sholatnya menjadi tidak sah. Nah pertanyaannya, siapa yang ngajari wudhu yang benar? Ini kalau dalam disiplin ilmu agama disebut ilmu fikih. Pokoknya ya ilmu fikih, saya tidak bahas secara panjang lebar, karena pasti ada ustaz yang menjelaskan. Syaratnya lagi harus masuk waktu. Lah masuk waktu itu ya tentu saja berdasarkan wala betul dzan. Wah ini pokoknya saya yakin sudah masuk. Jadi misalnya sekarang masuknya jam 12:06. Ya ketika Bapak punya ini jam 12:06, ini tidak perlu dikonfirmasi dengan seluruh jam yang ada di Indonesia. Ya rumah lah bisa gak sholat untuk mengkonfirmasi saja bisa sampai asar tadi. Tapi cukup bahwa ini sudah. Tetapi untuk ikhtiyatnya dari angka itu dilebihkan 1 atau 2 menit untuk hati-hatinya. Bahwa sewaktu Pak saya nanti, ini nanti problemnya akan banyak. Bagaimana Pak nanti kalau saya nanti naik bis, terus nanti bis itu berangkatnya belum asar. Nah nanti kalau saya itu sebelum asar tinggal 5 menit Pak. Tapi dia gimana kalau saya asal dulu daripada saya tidak sholat? Kalau ini pertama ini nggak boleh. Nah ini udah pembahasan fikih, saya tidak bahas ya. Tapi ini pembahasan fikih. Problemnya banyak. Tapi yang pasti syarat sahnya sholat itu harus masuk waktu. Syaratnya lagi harus menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu ya pokoknya menghadap kiblat, bukan terus benar-benar menghadap bendanya, ya tidak bisa. Mau kita itu berada di tempat yang jauh. Terus pokoknya apa yang kita yakini sekarang menghadap sana itu bukan ada barat ya, menghadap kiblat, gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini memang agak miring, agak serong ke kanan, jadi gitu. Dari barat, dari arah barat agak serong ke kanan. Itu arah kiblatnya ada sekian derajat. Oke. Kemudian memenuhi rukun. Tertutup aurat itu juga menjadi syarat. Nah, oke, itu pembahasannya tentu saja panjang lebar dibahas di kitab-kitab fikih. Rukun sholat juga harus penuhi, baik rukun qauli, apa itu ada rukun hati, rukun qalbi yaitu niat. Untuk apa? Untuk membedakan supaya kita berdiri itu memang untuk sholat. Makanya hatinya niat aku, niat sholat zuhur. Bukan Bapak Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar zuhur, Allahu Akbar, asar Allahu Akbar.
Enggak, ini kan zuhur. Allah Akbar itu bisa qobliyah zuhur juga Allah Akbar. Ba'da zuhur juga Allah. Maka diniatkan aku salatnya salat zuhur lillahi ta'ala ke dalam hati. Ini namanya rukun qauli. Ada rukun qauli yang mengucapkan takbir, takbir ihram dan juga al-fatihah. Maka rukun fi'li itu tadi ya gerakan-gerakan. Nah, ini semuanya ini namanya aqimu. Kerjakanlah sholat dengan sempurna. Pokoknya Bapak kalau sudah terpenuhi semuanya, syaratnya sudah sempurna, wudhunya sah, auratnya tertutup, waktunya sudah masuk, dan menghadap kiblat selesai. Berarti sholat Bapak memenuhi syarat. Rukunnya sudah selesai, semua sudah sah. Diterima nggak Pak ya? Wah, itu bukan urusan kita. Diterima itu kita nggak bisa ngukur, karena yang menerima atau tidak itu hanya pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang makna yang pertama. Yang kandungan makna yang kedua adalah mengerjakan sesuatu dengan terus menerus. Makanya kata aqama itu dipilih untuk sholat. Meskipun dia Bapak tadi misalnya sholat zuhur itu sempurna banget, besoknya zuhur masuk Bapak nggak sholat, ya itu berarti tidak mendirikan sholat. Makanya sholat yang bolong-bolong itu dia hanya mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Paham ya maknanya? Jadi kenapa kata aqimu ini yang dipilih, bukan kata ya sholat, laksanakan sholat. Sehingga aqimu sholat itu tidak bisa dikatakan laksanakan sholat, karena melaksanakan itu pertama tidak menuntut sempurna, yang kedua tidak menuntut secara terus menerus. Mendirikan sholat, sholat itu ma'ruf sholat itu. Apa sholat itu? Sholat adalah af'alun wa aqwalun wa af'alun, ucapan dan gerakan. Tadi ucapan diucapkan dengan takbir ihram, ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram. Pokoknya orang itu yang dimaksud sholat itu kalau dia ucap Allahu Akbar, dia sudah sholat. Karena itu meskipun dia itu gerakan apa mengucapkan apapun, selama dia belum mengucapkan Allahu Akbar, dia sudah masuk sholat belum? Belum. Jadi gak usah diributkan. Mau sebelum sholat itu harus pakai usolli, dia belum sholat. Mau sholat itu dia baca qul a'udzu binnas dulu, itu belum sholat. Mau sholat yang ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, itu juga belum sholat. Yang tak pelindungan dari Allah sebelum takbir, selama sebelum takbir, bahkan Bapak menerima HP juga tidak apa-apa karena belum takbir. Mau takbir, waduh istri, ini jangan-jangan penting, diterima dulu. Halo, ada apa? Mas, ini duitnya habis. Kalau Bapak ditelepon gitu sama istri, Bapak ngurusin sholat atau menyelesaikan masa istrinya dulu? Ya itu akan banyak pertimbangan, itu pikir lagi, jadi gitu. Tapi boleh, namanya belum sholat. Tapi sekali Allahu Akbar selesai, tidak ada gerakan dan ucapan yang dibolehkan kecuali yang diizinkan. Ketika Allahu Akbar tidak ada gerakan dan ucapan kecuali yang dicontohkan. Nah, af'alun wa aqwalun muftatahatun bil takbir wa muftatahatun bil taslim. Dan intinya hilang tadi. Wa mukhtatarun bitaslim, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Jadi selama orang itu belum jauh assalamualaikum warahmatullah, nah, selama dia belum mengucapkan salam, dia tidak sah. Maka sholat itu dia tidak sah kalau Bapak mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, yang nggak perlu dijawab waalaikumsalam. Jadi ribut satu masjid tadi. Waalaikumsalam. Memang hukum mengucapkan salam itu sunnah, jawab salam itu wajib, kecuali di sholat, kecuali di kuburan. Di kuburan Bapak salam malah gak wajib, gak mau dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahunya waalaikumsalam. Jalan semuanya. Makanya kalau begitu, aktivitas apapun setelah salam dianggap salah tidak? Tidak, makanya nggak perlu diributkan. Orang ribut itu karena nggak tahu definisinya.
Mau bapak habis assalamualaikum kemudian megang HP, buka HP. Mau assalamualaikum kemudian langsung ngambil Al-Quran, buka Al-Quran. Termasuk habis assalamualaikum bapak kemudian jabat tangan. Ya silakan. Mau langsung astagfirullahaladzim, mau assalamualaikum langsung pelencing, mau lari, ya tetap aja tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi ya, itu maksudnya ya habis sholat ya pada istighfar astagfirullahaladzim. Nah, iqamus sholat itu udah ma'ruf, yaitu di awal takbir dan di akhir dengan salam. Bi syaraitaha min anasir qiyam wa ruku' was sujud. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Di antara unsur-unsur sholat ada berdiri, ada ruku', ada sujud. Nah, gitu. Ya, yang namanya sholat itu ada berdiri, ada sujud, ada ruku'. Berdiri, ruku', sujud. Tapi anehnya di ayat ini ada pengulangan warka'u ma'ar raki'in. Benar, Pak? Padahal wa aqimus sholat itu kalimat diri karena sholat termasuk di dalamnya apa? Berdiri, ruku', sujud. Nah, ini kalau namanya menyebutkannya khusus setelah menyebutkannya yang umum. Kenapa seperti begini? Karena Imam An-Nawawi minhu ayyadhammu ila maqimil iman. Ini sebenarnya kritikan Al-Quran terhadap Yahudi. Dia merasa tidak butuh agamanya Rasulullah karena dia punya agama sendiri. Silakan kamu mendakwahkan mereka yang kafir yang punya agama. Kami saya punya agama sendiri. Nah, Allah ingin mereka terkumpul dalam satu bahtera iman yang sama. Sehingga sholatnya harus sama, lianna sholatahum lam yakun fiha ruku', karena sholatnya orang Yahudi itu nggak pakai ruku'. Ini yang membedakan sholatnya orang Muslim dengan orang Yahudi tidak pakai ruku'. Idan fawilitum ayyuminu bi Muhammadin. Kalau begitu Allah ingin dengan kalimat warka'u marraka'i itu, Allah ingin agar Yahudi itu mengimani pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Ruku' tadi. Kalimat rukuk tadi itu tidak kemudian dia wah itu kok tambah-tambah kan sholat ada rukuknya, bukan. Dengan warka'u ma'roki itu seakan-akan Allah menyuruh kepada Yahudi supaya menjadi Rasulullah SAW. Kenapa? Wala yadunnu anna imanahum bi Musa alaihissalam ya'fihi min an yakuna khadiran ma ja'a Muhammad SAW. Jangan sampai orang itu jangan sampai mereka mengira mereka sudah cukup beriman pada Musa. Jangan sampai beriman pada Nabi Musa merasa cukup sehingga dia tidak mau tunduk terhadap apa yang datang pada Rasulullah SAW. Padahal Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir itu termaktub di kitab suci. Tapi tidak mau mengikuti alasannya wayaqulun apa dinuna kafina. Saya sudah cukup agama kami sudah cukup saja perlu agama yang lain. Inna majal Islam kata mereka liman la dinahu wa humul kufar wal musyrikun. Islam itu hanya ditentukan kepada orang yang punya agama. Saya sudah punya agama. Maka kalimat fayaqulun irka'u ma'rokin. Kalimat irka'u ma'rokin ini adalah Allah yang menyuruh, sehingga seakan-akan menyuruh mereka. Nah, di sini saya jelaskan begini. Jadi ayat 43 ya. Bermain nempel dengan Al-Quran. Hal ini disebabkan keduanya sebagai sarana mencapai target utamanya, yaitu melaksanakan sholat dan zakat. Jadi melaksanakan sholat dan zakat itu adalah hasil dari niat nikmat. Mengingat nikmat Allah satu sisi, pada sisi lain mengimani Al-Quran. Mengingat Allah satu sisi dan beriman pada Al-Quran, inilah yang menjadikan Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak dan Saudara, kita selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat karena itu tadi. Nah, kenapa Al-Quran menggunakan ikon sholat dan zakat? Nah, di sini baru ada pertanyaan. Kenapa sholat dan zakat tidak sholat dengan haji misalnya? Kan sama-sama orang Islam ya. Kenapa tidak sholat dengan puasa? Kenapa dibikin ikonnya itu sholat? Karena sholat merupakan fondasi utama Islam. Pertama, ia juga realisasi keimanan seseorang yang sebelumnya diawali dengan ucapan syahadatain.
Sementara zakat sebagai wujud kemudahan terhadap sesama, ia juga sebagai salah menemukan kesadaran dalam diri setiap muslim bahwa dia adalah khususnya. Atau begini, saya punya penjelasan yang lain. Kenapa sholat dan zakat jadi ikon? Jamaah sekalian, manusia itu, setiap manusia, siapapun itu dalam dirinya ada dua realitas. Realitas pertama, manusia adalah makhluk bertuhan. Tidak ada manusia nggak punya Tuhan, tidak ada. Ateis itu tidak ada. Jangan percaya, ateis itu dia nggak punya agama, bukan nggak percaya Tuhan. Dia nggak bisa. Manusia tidak bisa menafikan Tuhan. Semakin dia menafikan Tuhan, semakin dia resah. Kenapa? Dia akan berusaha membuat Tuhan sendiri. Wah, malah repot, malah. Makanya manusia itu ada realitas yang tidak bisa dilawan, yaitu manusia sebagai makhluk bertuhan. Fir'aun itu bukan tidak percaya Tuhan. Fir'aun itu bukan saja tidak percaya Tuhan, dia ngaku jadi Tuhan. Kalau udah tahu, kalau orang kan masih orang yang nggak percaya terhadap Tuhan, dia tetap tidak berani ngaku sebagai Tuhan. Orang yang nggak percaya terhadap Tuhan, dia nggak berani menamakan dirinya Allah. Sungguh saya adalah Allah. Nggak berani menyebut anaknya. Namanya siapa? Allah Rabbul Alamin. Nggak berani. Meskipun dia nggak percaya Tuhan. Ini namaku ada tuh, anakku namanya Tuhan. Nggak akan berani. Tapi Fir'aun ini tobat. Dia bukan saja tidak percaya Tuhan, dia sendiri ngaku Tuhan. Tapi gayanya top. Ketika hatta idza ja'al maut, hatta idza adal gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wal muslimin. Fir'aun yang ngaku Tuhan itu ketika dia dikepung oleh ombak, sehingga apa? Kekuatannya nggak bisa melawan, anak pasukannya besar tidak bisa melawan, harta bendanya nggak bisa melawan sama ombak. Apa dia bilang? La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan memang kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana nafsu, dan aku sekarang termasuk orang muslim. Waduh, berarti Fir'aun ini khusnul khotimah. Berarti dia khusnul khotimah. Ya, enggak, itu dari dalam riwayatnya itu ketika dia mau tobat itu, dia memasuki ini riwayatnya sama Jibril nggak terima. Orang nggak bercanda kayak begini, dimasuki tanah mulutnya sehingga nggak bisa mengucapkan itu. Jadi sebenarnya kesadaran tauhid itu tetap ada, tapi kan silang. Kenapa? Manusia adalah makhluk bertuhan. Nah, untuk menguji, untuk membuktikan bahwa karena makhluk bertuhan, dia pasti butuh Tuhan. Untuk membuktikan bahwa hubungan kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan itu baik. Apa bukti Bapak Ibu dan Saudara? Apa bukti kita? Bukti kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi gampang. Cuma sholat 5 waktu loh, Pak. Nggak banyak. 5 waktu itu banyak? Nggak banyak, cuma 5. Sehari semalam cuma 5. Kita sholat 5 waktu top, itu sudah dianggap kita sudah melaksanakan hubungan baik kepada Allah. Waduh kan. Makanya sholat itu menjadi cuma iya ya, tapi pikir-pikir nggak berat sholat itu. Tapi kenapa nanti dibahas? Di ayat ini nanti disebut, oh sholat itu udah berat. Ya, jangan saya jelaskan sekarang, nanti nggak enak. Emang sholat itu berat? Kayak tadi itu, jungkir boleh. Gampang. Tapi kok aneh ya, nanti kok berada di mana? Oke, nanti. Yang kedua, kenapa zakat? Ada realitas yang kedua. Realitas yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup kecuali atas peran orang lain. Seandainya ada orang bisa memenuhi segala kebutuhan, itu bukan berarti dia tidak butuh orang lain untuk berperan. Ini semua saya Pak yang melakukan. Saya nggak butuh orang lain. Mana ada. Jangankan kau makanan sampai yang mahal-mahal, makanan sayur asam, tempe, kerupuk, sambal, lu
Ini kan di warteg harganya berapa? Nasi, sayur asam, sambal, tahu sama kerupuk. Harganya berapa? Tidak sampai 10.000. Tapi untuk menyediakan makanan yang menurut kita remeh itu, kita butuh puluhan orang untuk terlibat. Nasi kan nggak sekali jadi, harus ada yang nanam, harus ada yang manen. Sudah digiling. Wah, kita kan nggak mungkin makan nasi harus nanam dulu. Sebelum tumbuh kita udah mati. Ini memang sosial. Makanya kita tidak akan bisa hidup kecuali atas terlibat orang lain. Karena itu Al-Quran menggunakan ikon zakat untuk apa? Supaya kita tahu bahwa yang namanya untuk menjaga hubungan sosial itu yang paling mudah. Saya katakan, paling mudah untuk menjaga hubungan sosial itu kalau kita berani mengorbankan hak kita untuk orang lain, itu paling gampang. Makanya orang dermawan itu disenangi oleh semua orang dermawan itu. Kalau orang dermawan, kita nggak akan nanya, Bapak kok dermawan ya? Bapak ini agamanya apa? Nggak akan begitu, karena dermawan itu sudah melewati batas-batas agama. Makanya Islam akan menolak kemuliaan. Allah akan menolak seorang muslim itu mulia kalau dia tidak memiliki sifat dermawan. Makanya zakat itu menjadi ikon untuk memberikan kepedulian, kesadaran dalam dirinya bahwa dia adalah makhluk sosial dan di dalam dirinya ada hartanya, ada hak orang lain yang harus dikembalikan. Bahkan orang miskin sekalipun sebenarnya harus bersedekah. Orang miskin. Saya berikan ilustrasi. Ini tukang parkir di jalan. Gajinya nggak ada apa-apa aja, Pak. Tukang parkir di jalan 1.000, 2.000. Ini sudah tetap harus bersedekah. Kenapa? Itulah hanya punya siapa? Tahu-tahu mau malak orang dia nggak pikir-pikir lah. Ada orang berdiri itu di pinggir jalan itu, apakah nyari? Jadi artinya apa? Bahwa semua orang itu sebenarnya bisa mengorbankan haknya. Selama kita mau mengorbankan hak kita untuk orang lain, itu baru orang itu senang. Makanya ini dijadikan ikon. Dijadikan ikon supaya orang mukmin itu tahu bahwa hubungan sosial harus tetap dijaga. Terjaganya hubungan sosial antara sesama itu kalau kita berani mengorbankan hak kita untuk orang lain. Kalau kita punya harta, kita bagi. Kalau kita disakiti, ya kita maafkan. Kalau enggak, ya kita menghindar, kalau sama membalas. Nah ini kan semuanya apa yang kita miliki itu untuk hak orang lain. Hak saya adalah mulia. Ternyata kemuliaan saya dihina oleh orang. Bapak Palestina, Bapak menjadi hina gara-gara membalas. Lebih baik ditinggalkan. Kita punya harta, ternyata ada orang butuh, ya kita berikan. Maka inilah yang kemudian dijadikan ikon aqimus shalah wa atuz zakat. Nah pada titik ini tentu saja semua orang bisa tahu. Warka'u ma'ar raki'in. Nah di kalau ayat ini redaksi rukulah beserta orang yang ruku memiliki beberapa dasar. Pertama, ruku adalah gerakan khusus sholat dalam Islam yang membedakan dengan ibadahnya orang Yahudi. Yang kedua, bahwa sholat itu sebaiknya dilaksanakan dengan jamaah. Sebaiknya, kalimat sebaiknya itu tentu saja meskipun jamaah tetap sah. Saya menggunakan mazhab Syafi'i. Pokoknya begini, Bapak dan Saudara, selama kita punya kesempatan untuk sholat berjamaah, meskipun hanya dengan 1-2 orang berjamaah, ya alhamdulillah kalau di 3 hari minggu ini kita diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini setelah sholat berjamaah apapun ikut ngaji, Pak, ya nggak perlu. Cuma kalau nggak ngaji nggak dapat roti, Bapak. Tapi bisa tahu bahwa hidup itu benar atau salah. Kita bisa menyikapi hidup itu dengan baik. Itu bukan dengan sholat jamaahnya, tapi dengan ngaji. Meskipun dia itu orang yang rajin sholat jamaah tapi nggak pernah ngaji, dia tidak bisa memahami hidup dengan benar.
tidak bisa memahami ini dengan baik, makanya anugerah Pak. Meskipun Bapak tidur di sini, itu lepas dari sini, itu diampuni dosa semua. Ya, biar kalian tidur itu karena capek. Alhamdulillah itu dia tidur di musola di tempat pengajian itu alhamdulillah. Itu udah biarin aja. Mau capek kerja, kalau saya nggak kerja, jadi nggak ngantuk. Iya benar, itu ada orang yang datang nyari temennya. Nah temennya ini ada di tempat pengajian. Karena dia lagi ngaji, dia ikut duduk sambil nunggu pengajian supaya selesai, nanti dia temui temannya. Setelah selesai, kata Allah, semua yang ada di pengajian saya ampuni dosa semua. Protes malaikat, ya Allah, itu ada satu orang yang dia datang gak niat ngaji, tapi niat ketemu temannya. Apa kata Allah? Udah, gak peduli, yang penting dia ada di situ. Loh itu enaknya campur sama orang soleh. Makanya enaknya Bapak di tempat pengajian, ngantuk-ngantuklah di sini. Itu jangan ngantuk di kafe. Udah di kafe pasti nggak ngantuk. Ya nggak apa-apa, mau namanya juga apa itu capeknya luar biasa. Perintah ruku berarti perintah bersikap khudu. Demikian ini agar seorang muslim terhindar dari sikap sombong karena ia bukanlah siapa-siapa. Jadi itu, ini yang bisa dipahami dari kenapa ada warga Umar yang tadi itu. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian akan merintahkan orang lain dengan berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara kamu melupakan dirimu sendiri. Bahasa sekarang namanya omong doang. Wa antum tatluna al-kitab, sementara kamu membaca Alkitab. Afala taqilun? Tidakkah kalian itu berpikir, oh ini ayat ini ngeritik saya. Jadi enak Bapak itu mendengarkan. Kalau saya kan ngomong, nggak enaknya jadi ustaz itu. Iya, nggak ada jadi ustaz karena posisi saya ini tertuduh terus. Tertuduh, mau nggak ngomong disalahin, katanya ini bukan ilmu. Nggak betul? Kalau saya diundang nggak mau. Ini bisa dua kemungkinan, bisa karena bayarannya kurang. Loh kan kok orang ustadz diundang nggak mau kan begitu deh. Nah, bisa dimungkin dua, karena mungkin bayarannya kurang dia nggak mau, atau nggak mau dia nggak, pokoknya saya nggak mau. Kalau dia nggak mau berarti dia menyembunyikan ilmu. Orang yang bukan ilmu itu kan dirajam oleh Allah, dilipiljan, wah bahaya. Cuma kalau dia ngomong, ini juga diikat dua omongannya. Jadi saya itu maju kena mundur kena, tidak enak jadi Ustaz. Saya dulu sebenarnya ingin milihnya jadi biasa, tapi Allah mentakdirkan saya jadi Ustaz. Ya alhamdulillah. Ya tidak apa-apa lah seperti ini. Makanya jamaah sekalian, doakan Ustaz-Ustaznya itu. Yang butuh doanya itu Ustaznya, bukan sampean. Karena Ustaznya banyak ngomong. Jadi doain ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz ini nggak ngomong dok itu, nggak omdok, nggak omong doang. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz ini dijaga tujuannya, dijaga niatnya gitu. Kasihan lah Pak Ustadz yang di sini, mereka butuh dikasihani, kasihan dengan doa-doa itu. Karena atamuruna an-nasa bil birri, kenapa? Karena yang namanya Ustadz itu pasti ngajak kebaikan, ngajak ke akhirat. Loh, ngajak ke akhirat kok yang kejar dunia. Ya Allah, lah mending tukang parkir, kerjanya dunia, pingin dunia. Wah, berat. Atamuruna an-nasa bil birri. Tapi ini awalnya adalah orang Yahudi. Awalnya saya akan jelaskan pada awal karangan. Laqad kana al-yahud yashruna bi maji' rasul jadid wa yu'linuna annahum sayu'minuna bihi. Yahudi dulu itu telah menggembar-gemborkan bahwa akan datang seorang rasul yang baru, dan dia sudah memproklamirkan nanti kalau datang seorang rasul yang baru saya akan beriman. Tapi apa? Falamma ja'a Rasulullah wa lam yakun min qaumin kafaru bihi. Tapi ketika datang Rasulullah dan ternyata Rasul itu tidak satu klan dengan mereka,
tidak satu keturunan dengan mereka, tidak dari Bani Israel, mereka kemudian kafir. Kenapa? Li'annahum kanu yuriduna an takuna satwah an ya'tiyar rasul al-jadid minhum falamma ja'alna al-arab arafa anna sututahu satasu. Ternyata apa? Nah, ini kalau dalam penjelasan saya maknai begini. Ayat 44 ini. Ayat sebagai penengah dari ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat ini ya, maksudnya ayat ini sebagai penengah dari ayat sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya dan sesudahnya. Seakan melalui ayat tersebut, ayat ini Allah ingin menegaskan kepada mereka agar senantiasa menganjurkan kebenaran secara konsisten. Karena tadi atamuruna nasa bil birri. Al birru itu kebaikan yang bersifat luas. Berbakti kepada orang tua itu bahasa Arabnya adalah birrul wali. Inilah satu-satunya term yang artinya baik tapi tidak punya lawan kata. Baik itu lawannya apa? Buruk. Bahasa Arabnya apa? Hasanah. Baik. Lawannya sayyi'ah. Ada lawannya. Kalau baik itu bahasa Arabnya ma'ruf, lawannya munkar. Kalau baik itu adalah al-khair, lawannya asyar. Kalau baik itu adalah soleh, lawannya ifsad. Ada lawannya semuanya, fasad. Kalau baik itu namanya hak, lawannya batil. Satu-satunya kebaikan yang tidak punya antonim lawan kata namanya al-birru. Makanya Allah itu disebut barrul rahim. Memiliki satu kebaikan yang begitu sangat luas. Nah, karena itu al-birru itu melanggar apa saja. Atamuruna nasa bil birri. Jadi Bapak ketika menyerukan kebaikan apapun bentuknya, Bapak telah memerintahkan kepada al-bir. Makanya melalui ayat ini agar kita konsisten untuk nyuruh itu. Orang nyuruh disiplin, dia nggak disiplin. Oh, kamu itu nggak menyuruh al-bir, kamu saudara. Dia nyuruh kerja keras, dia sendiri nggak kerja keras. Dia nyuruh ibadah, dia nggak ibadah. Dia nyuruh jamaah, dia nggak jamaah. Ya sama kira-kira begitu. Atamuruna nasa bil birri. Nah, kalimat ini supaya mengajak kepada kita agar senantiasa konsisten. Ini tanda albir. Dan kebaikan dimaksud oleh ayat ini adalah semua jenis kebaikan, menyangkut 3 jenis kebaikan: ibadah kepada Allah, menjaga hubungan kekerabatan, dan pergaulan dengan sesama. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Maksudnya tidak konsisten. Padahal antum tak suruh kita gini loh maksudnya. Padahal kamu baca kitab. Kalau mereka tidak tahu kebenaran, oke lah. Tapi kamu kan yang baca kitab. Ini maksud saya bahwa ayat ini kritikan bagi para pendai, kritikan para pendakwah yang membaca kitab, kritikan para mubalik yang menyerukan kebenaran. Ya kira-kira ayat ini kritik saya, tidak kritik Bapak. Jadi ayat ini apa? Dan saat antum tatluna kitab afala taqilun. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menuntut amar ma'ruf nahi munkar bagi orang Yahudi. Ya, tetapi ayat ini ingin menggambarkan betapa buruk perilaku mereka menyimpang dari apa yang mereka baca dari kitab sucinya. Jadi makanya orang itu kadang kemudian kitab sucinya nyuruh A, yang diomongkan B hanya gara-gara supaya dengan B dia mendapatkan entah hal bersifat duniawi, dikonfirmasi betul. Makanya jangan sekalian, kita tidak akan kuat untuk selalu konsisten dalam kebenaran dan menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran kalau semua kebenaran itu kita konversi dengan dunia. Nah, ini yang saya ingatkan, dunia ini jangan cita-cita, kerjalah dengan baik, tidak usah pingin beli ini beli itu, tidak usah, punya duit beli aja. Maksudnya nggak usah dicita-citakan, cita-citanya nanti ada setelah ini, setelah ayat ini, ya mungkin sampai di sini ya. Oh ya, yang zakat tadi itu ada penjelasan menarik dari Syarawi. Kenapa harus zakat, Pak? Kalau zakat kan saya nggak punya duit. Nggak begini maksudnya. Bekerjalah bukan karena untuk memenuhi kebutuhan. Bekerjalah bukan sebatas memenuhi kebutuhan, tapi bekerjalah agar Bapak bisa berzakat. Itu ya. Bekerjalah bukan karena ingin memenuhi kebutuhan, tapi bekerjalah dengan kerja keras supaya Bapak punya kesempatan untuk bisa bantu orang
Kalau sudah seperti begini, maka kita pasti akan terus terbuka peluang. Bahkan seandainya kita masih belum dianggap kaya raya, kita tetap bisa. Enggak, kerja saya sudah butuh ini, sudah selesai. Saya masih ada, saya bisa bantu sama orang. Jamaah sekalian, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang Yahudi. Gitu. Kita tetap konsisten untuk menegakkan sholat. Kita konsisten untuk membangun hubungan bersama dengan cara berani mengorbankan hak. Kalau seandainya setiap orang tidak serakah, berani mengorbankan haknya, pasti akan terjadi satu jalinan hubungan sosial. Problemnya di masyarakat adalah milikku, milikku, milikmu, milikmu, nanti milikmu jadi milikku. Jadi yang ada di masyarakat itu bagaimana bukan saja hak dia itu dilepas, bukan saja hak dia itu didapat, tapi bagaimana caranya hak orang lain itu bisa berkurang kepada diri. Wah, naudzubillah min dzalik, ini dolim. Dan inilah orang yang makanya yang itu tidak bisa menerima. Kenapa? Khawatir pengaruhnya akan kehilangan. Dia itu akan kehilangan nama dan wah, saya nanti akan jatuh harga diri saya gara-gara niru. Saya kira itu jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya karena ayat berikutnya itu sudah problemnya lain. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Insyaallah kita akan lagi pada kesempatan akan datang. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan Allah ma'ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.